Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, izinkan saya pimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan. Mari kita berdoa dan izinkan saya membawa ini secara ajaran iman Katolik dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran akuntansi. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi. Di sini sudah ada yang pernah belajar akuntansi? Belum sama sekali. Belum, Ibu. Adik-adik tahu tidak pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Ya tahu, Ibu. Pernah melakukan transaksi? Pernah, Ibu. Misalnya apa? Adik pernah melakukan transaksi? Beli buku, Ibu. Terus apa lagi? Ibu. Apalagi ada yang lain? Beli sepatu, Ibu. Oke, beli sepatu, beli buku, dan beli yang Kue. Oke, adik-adik. Di sini karena ada yang belum tahu mengenai persamaan dasar akuntansi, jadi persamaan dasar akuntansi itu merupakan suatu proses yang sistematik atau teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Kekayaan dan sumber kekayaan itu apa, Ibu? Jadi kekayaan itu merupakan semua milik perusahaan yang bisa diuangkan. Misalnya ada kas, ada peralatan, perlengkapan, tanah, dan lain-lain. Sedangkan sumber kekayaan itu apa? Sumber kekayaan itu bisa diperoleh dari dua hal. Ada yang tahu? Ya, pintar. Jadi sumber kekayaan itu bisa diperoleh dari dua sumber. Yang pertama, dari pemilik perusahaan atau yang kita sering sebut dengan modal. Sedangkan yang kedua itu bisa diperoleh dari pihak ketiga yang kita sering sebut dengan pihak utang. Oke, sampai sini sudah paham pengertian persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Yang pertama ada apa? Aset atau harta. Jadi aset atau harta ini merupakan semua milik atau kekayaan dari sebuah perusahaan. Sedangkan unsur yang kedua itu ada apa? Ada yang tahu? Ada utang. Nah, utang itu dalam akuntansi itu sering disebut dengan kewajiban. Jadi kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Selanjutnya unsur yang ketiga itu ada unsur yang teman-teman sebut tadi dengan modal ekuitas. Oke, teman-teman mohon ingat ya ketiga unsur persamaan dasar akuntansi ini. Selanjutnya ada pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Pengaruhnya itu 3, coba satu orang baca di sini. Silakan. Yang pertama itu dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur untuk persamaan akuntansi. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Medi. Oke, terima kasih Medi. Nilai A, Bu. Jadi dalam dampak dari setiap transaksi itu terjadinya peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur. Unsur akuntansi tadi ada berapa? Ada 3. Aset, hutang, dan modal. Misalnya kalau sekalian itu punya uang kas 100.000 misalnya. Lalu kalau sekalian menggunakan uang itu untuk membeli perlengkapan kelas, misalnya sapu. Sapu itu biasanya harganya 30.000 ya sapu. Misalnya kalau 50 di kami, Ibu. Oh 50, kita asumsikan 30 saja
1.500. Ras bertambah, maka di sini apa yang bertambah? Modal. Modal. Sampai di sini berapa orang sudah soal? Oke, ini Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk belajar lagi materi yang saya jelaskan. Habis itu kita tulis ya. Silakan. Oke, sudah selesai semua? Ibu bagi dalam 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kita satu perwakilan untuk kita spin soal. Jadi nanti ketika teman sudah mendapatkan soal, teman baca, lalu diskusikan dengan kelompok 1 atau 2 menit, lalu maju kerjakan. Bisa? Oke, Ibu minta kelompok 1 perwakilannya. Baca soal yang lain. Pada tanggal 1 Juni menerima pinjaman sebesar 2.500.000 dari pemilik. Oke, sudah diskusikan dengan teman. Menerima itu berapa soalnya? 2.500.000. Berarti Di sini asumsinya misalnya tanggal 16 saja. Sudah? Bagaimana pendapat teman-teman yang benar? benar Ibu. Benar? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya meminta kelompok Ibu Spin. Cepat sore. Oke, pada tanggal 1 Juni menerima penyetoran senilai 1.500.000. Coba teman. Oke, benar ya? Tepuk tangan untuk kelompok. Sampai sini semua sudah paham? Sudah Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak Ibu. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas, nanti tugasnya dikumpulkan minggu depannya. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Jadi kita absen dulu. Ibu belum absen tadi toh? Ya Ibu. Maya, Ada Ibu. Meti, Ada Ibu. Aurel, ada Ibu Irna, ada Ibu. Oke, semuanya hadir. Ya, Iya Ibu. Terima kasih
kasih untuk Mayang. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Iya.